Ketemu lagi kawan-kawan, teman-teman. Aduh, kita ketemu di mana Bang? Di tempat yang tidak biasanya yang pasti. Lihat backgroundnya dong. Jaringan Warkop Iya. Nusantara. Waduh, ini isinya warkopnya warung kopi Bang ya? Kopi semua. Bukannya warung ya, mie instan, Enggak, itu bukan ya? kopi Bubur semua. kacang hijau, itu bukan ya? Ini khusus untuk kopi guys. Kopi digiling, bukan digunting. Bahaya tuh ya. Tapi emang kopi harus digiling Bang Betul. sebelum diminum. Nah, guys, kita kembali lagi di review Preview MotoGP Catalunya 2020. Bang John. Ya, Ini dari sesi jumpa pers kemarin banyak hal yang menarik nih Bang. Salah satunya kedatangannya ya tahu The Baby iya. Alien. Baby Alien datang. Untuk ya kita sebenarnya nggak tahu nih ya Bang. Itu kejutan juga. Kejutan memang karena memang secara tiba-tiba ya sebelumnya sih ada pertemuan lah Betul. dengan Repsol dan juga Honda kan Iya, ya. iya. Nah, tapi ya tiba-tiba dia datang ke Datang pedok. ke pedok. Gue pikir juga tadinya buat langsung Ketemu tim medis, Iya. mau assessment, boleh balap. Ibaratnya kayak di MotoGP Andalusia kemarin Iya, Bang. iya, Ya iya. kan? Tiba-tiba akhirnya datang memutuskan balap, Nggak jadi. ternyata nggak jadi. Iya. Nah, ini menjadi menarik. Sekitar ya 2022 Pembalap mayoritas adalah pembalap dari Spanyol. Spanyol. Ini home race-nya untuk para pembalap Spanyol. Kandang Spanyol nih. Kandang Spanyol, Iya. termasuk ya yang lagi heboh kemarin nih. Iya. Joan Mir, Joan Mir, Maverick Vinales, ya kan? Paul Kalau Espargaro. Paul Espargaro. Kalau untuk Fabio Quartararo memang dia lama di Spanyol, Iya. dan tinggal di Spanyol, di Betul, Andorra kan. betul. Tapi seolah-olah ini juga menjadi home race mereka. Setuju. Home race Fabio Quartararo. Fabio Quartararo. Kalau menurut Bang John, Ya. secara prediksi nih Bang, Heeh. kira-kira siapa yang akan berpeluang untuk di podium Barcelona? Ini agak sulit ya sampai seorang Andrea Dovizioso yang megang klasemen aja, wah berat nih. Karena Dovizioso sendiri bingung. Secara space diakuin, Ya. dia tidak punya ritme balap seperti musim kemarin. Ya. Dan itu dirasakan sejak ronde awal. Jadi pada saat dia bisa memimpin klasemen, ini pun dia sempat kaget. Oh, gue bisa jadi Ya. pemimpin klasemen. Nah, Padahal ya dia baru menang sekali. baru menang sekali di Sisanya, Austria. Sisanya, ya, wah, babak ya, belur dibilang dia. konsisten enggak juga ya? Enggak juga, dia belum meraih podium sekali di Red Spanyol, di Spanyol kemudian juara di Red Bull Ring. Iya, iya. Sisanya dia ya beruntung karena pembalap depan jatuh, ini ya agak sulit. Nah sebenarnya mungkin nama itu bakal dimungkinkan ya di pembalap Spanyol satu itu, dan yang kedua mereka yang mungkin nih saat ini cukup bagus motor yang menggunakan motor inline Yamaha dan Suzuki. Inline lagi deh Bang. Insya Allah. Di MotoGP Catalunya. Betul, Inline lagi. karena seorang Mir dan Maverick Vinales mengungkapkan banyaknya high speed cornering meskipun di straightnya Ya, cukup track panjang, panjang, ya, tapi di ujungnya itu bukan tikungan patah yang harus braking keras langsung Ya. belok, itu juga flowing, artinya Ya. benar-benar agak menyulitkan buat motor Ya, V4. V4. Iya, nah tinggal ini bagaimana. Problem yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Suzuki adalah Suzuki harus bisa bagus di kualifikasi. Nah, sementara Maverick Vinales Ya. dan juga Quartararo ataupun Rossi dan Morbidelli berusaha sebaik mungkin bagaimana bisa start di posisi terdepan, karena baru ketahuan nih Ya. Yamaha itu bermasalah kalau lagi tampil secara bergerombol, kagak bisa ngejar Ya, motor. Ibaratnya ketika lagi fight, Fight dia itu susah. justru susah. Iya. Susah untuk nyalip. Dan Betul. itu juga diungkapkan sama Vinales ya Bang. Betul. Setelah di MotoGP Emilia-Romagna. Emilia-Romagna itu sebabnya dia selalu berusaha bagaimana kenapa dia begitu pengen bisa start di Ya. depan, dia pengen ngacir sehingga tidak membuat problem buat Yamaha. Ya. Saat di belakangnya itu kan kita kelihatan bagaimana seorang Morbidelli mengalami insiden kemudian sulit ke depan. Valentino Rossi Ya. juga yang berusaha sulit banget. Nah, ini bagaimana nanti si Yamaha mungkin berusaha istilahnya kembali mendominasi start di depan atau 1 2 3 4 Ya. biar bisa ngabur. Ini sebenarnya strateginya sama dengan apa yang diharapkan Suzuki Bang, Ya. terutama oleh Joan Mir nih Joan Bang, ya. Mir, betul. Karena ya Mir sendiri mengatakan, ya kalau misalnya untuk gue bisa start di depan, di baris terdepan, ada kemungkinan gue bisa meraih kemenangan. Kemenangan. Nah, itu kan Bukan dibuktikan. podium ya. Dibuktikan di Austria. Ya, Ingat ya. nggak emang dia sempat kabur, Ya. tiba-tiba ada insiden Red flag. red flag, Dan akhirnya start ulang. dia malah kebabaran. Ya, ya.
Ini kita akan lihat nih, karena memang Joan Mir masih terkendala dengan hasil kualifikasi. Dia akan coba berusaha semaksimal mungkin membuktikan apakah benar kalau Suzuki bisa start di barisan depan, maka dia bisa meraih kemenangan. Tapi kalau kita bicara tentang inline dan V4, ya kita tahu sendiri seorang Marquez yang memakai V4, betul, itu ya digdaya lah. Di Barcelona. Di Barcelona, betul. Nah, sementara ya seperti Rossi, Maverick Vinales, Quartararo, betul. Itu justru tampil di belakang dia. Ya. Tapi ada catatan ya, Bang ya? Ya. Itu hanya seorang Marquez kan, Bang? Seorang Marc Marquez, lebih tegas lagi nih. Ya. Marc Marquez. Sementara pemakai V4 lain justru kesulitan. Iya. Nah, ini menjadi menarik, Bang. Karena ya kita tahu sendiri, ini sirkuit rekornya ya masih ada dipegang sama si Jorge Lorenzo Ducati 2018. Nah, itu dia mesin V4, Bang. V4, betul. Ya kan? Mungkin nggak? Nah, dengan ya kita bicara tentang seorang Bagnaia nih. Betul. Bagnaia yang mempunyai karakter balapnya smooth, layaknya si Jorge Lorenzo. Akankah memberi kejutan lagi untuk di GP Catalunya ini? Ya, besar kemungkinan seperti itu, karena kalau kita sempat membaca blognya Jack Miller, dia seneng banget cabut dari Emilia Romagna dari San Marino dan menyongsong Catalunya ini, dan bahkan dia bilang Ducati bakal cukup bagus di sirkuit paruh musim kedua ini, mulai dari Barcelona, Le Mans, kemudian apalagi Aragon, ketemu Valencia, dan benar tadi dijelaskan kemungkinan dengan track record yang dipegang oleh Jorge Lorenzo ini Bagnaia bisa punya kemungkinan nih. Apalagi kita ingat bahwa ya crew chief-nya dulu yang menangani Jorge Lorenzo menyeraih rekor ini sekarang menukangi Pecco Bagnaia. Ada kemungkinan, dan juga Dovizioso pun yakin nih dengan kemarin itu kan karena baru diaspal ulang sehingga gripnya sangat sulit. Nah, dan sementara karakter di Catalunya ini kan low grip, jadi benar-benar cocok dengan motor-motor yang V4 yang yang akhirnya bisa daya cengkram yang lebih. Nah, ini sepertinya kita akan lihat dulu nih, karena memang lagi-lagi ban belakang baru Michelin ini lagi-lagi masih jadi problem buat Ducati. Seandainya mungkin Pecco Bagnaia mampu mengatasi hal itu, karena kita ingat kemarin pun insiden yang dialami oleh Pecco Bagnaia problem di ban sebenarnya, karena dia bukan karena seperti pengakuan dia kan di tear off. Karena kalau pamannya kita lihat dia memilih hard soft, hard softnya itu udah mulai habis tuh di paruh balapan, sementara dia push hajar terus. Seandainya mungkin kalau dia mau tampil istilahnya sedikit aman, apalagi baru tahu kalau Maverick Vinales itu sadar juga, meskipun dia bisa ngejar Pecco Bagnaia, nggak tahu bisa nyalip apa enggak. Nah, seandainya mungkin Pecco Bagnaia bisa melihat kelemahan Yamaha, dia bermain aman, bisa. Nah, ini yang agak masih meragukan. Nah, kita akan lihat apakah di free practice 1-2 dan nanti kualifikasi Pecco Bagnaia bisa beradaptasi dengan baik dengan ban. Karena ya tadi Bang, kuncinya sebenarnya betul. Untuk tahun ini untuk tahun ini yaitu lebih kepada posisi start udah sangat menentukan banget. Terus bagaimana memanage ban, dan kemudian juga satu lagi itu tadi pembalapnya harus sabar gitu. Jangan mau ngegas tapi akhirnya malah abis di pertengahan lomba terus malah ngedrop di jelang-jelang finish. Karena gini, ini menjadi menarik kan Bang? Ini sebenarnya udah masuk paruh musim kedua. Paruh musim kedua dengan untuk MotoGP sendiri udah 7 seri 7 seri. 7 seri ditambah lagi 6 pemenang dari 7 seri. 7 seri ini jaraknya jarak 4 poin. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Iya. Jarak 4 poin. Nah, ini sementara nih kalau kita bicara tentang seorang Valentino Rossi Bang, itu ada di posisi 9. Tinggal sekitar 25 atau 26 poin. 26 poin. Memungkinkan nggak Bang untuk pembalap istilahnya seperti Rossi nih, yang udah ketinggalan lebih dari 25 poin untuk up lagi ke atas. Nah, kalau melihat kondisinya di paruh musim pertama, apapun bisa terjadi. Seandainya kita tahu bahwa tidak ada pembalap yang begitu konsisten dominan, misalkan juara terus seperti tahun lalu. Kecuali si Fabio Quartararo di seri 1 dan 2 itu dia berhasil, selebihnya kan dia ngedrop.
kemudian ada yang jatuh, ada yang apa. Nah, Valentino Rossi melihat bahwa semua itu bisa serba mungkin dan juga dia cuma ketinggalan 25-6 poin, masih ada 7 balapan. Dan patut dicatat kalau kita melihat track record, Valentino Rossi ini, jangan ini dia rajanya di Catalunya. 7 kali menang di kelas Premier dan dia begitu suka dengan karakter ini, dan kalau kita ingat banyak kejadian menarik. Dan kalaupun kita ingat 2019 itu performa dia udah mulai menanjak nih di sirkuit Catalunya. Apesnya kita tahu dia kena hantaman efek bowling dari Lorenzo sampai 4 pembalap terjatuh, Dovizioso, kemudian Viñales dan Valentino Rossi. Otomatis Marc Marquez waktu itu menang mudah. Nah, harapannya nih ya Valentino Rossi sadar bahwa, dan bahkan dia kemarin sebenarnya agak kecewa juga karena dia mungkin juga salah pilih ban dan pulang ke rumah di hadapan pendukungnya malah 0 poin. Dia ingin membalas di sini. Saya yakin mungkin Valentino Rossi juga ini bikin sejarah baru nih kalau dia start di yang ke Catalunya yang ke 350 di kelas Premier. Nah, dari 902 ya. 902 balapan selama sejarah MotoGP ini. Artinya ya Rossi ingin momentum 350 kali balapan, minimal mungkin dia akan mengejar podium biar 90 kali podium. Dan ini akan menjadi momentum. Dan ya kalau kita harapkan sih ya kapan lagi nih modal Valentino Rossi untuk bangkit, dan jangan kecilkan Valentino Rossi ini di sirkuit Catalunya. Tapi kalau untuk yang soal Valentino Rossi sendiri, itu kan kita udah bahas bikin di video yang sebelum ini yang cocok 5 menit tentang Valentino Rossi mampukah bisa mencetak podium ke-200-nya. Betul. Itu silahkan dilihat di video yang itu ya. Nah, tapi sekarang kita balik lagi nih. Ke preview MotoGP Catalunya 2020. Kalau menurut Bang Joni, prediksi untuk juara 1 nih, Bang. Juara 1 mungkin bisa Maverick Viñales. Kemudian mungkin Quartararo. Valentino Rossi. jadi all Yamaha. Tetap all Yamaha ya. All Yamaha atau all inline nih, Bang? All inline. Inline 4 ya. Cuma sebenarnya ya ini aku juga agak-agak curiga nih dan mewaspadai seorang Joan Mir. Karena kalau kita melihat performa di 3 ronde kemarin itu kan selalu meraih hasil cukup bagus. Kita ingat dia di Styria 4, kemudian San Marino kemarin 3, Emilia Romagna 2, artinya 4, 3, 2. Tinggal nunggu satunya nih. Nah, sementara cuman itu tadi harus dilihat nih apakah si Joan Mir mampu start minimal di posisi front row atau kedua. Seandainya dia mampu seperti itu dan memamerkan performa saat di Austria, mampu tampil ke depan, ya mungkin di podium ini bisa ada nama Joan Mir menohok. Jadi lebih ke podium ya sebenarnya. Ini ya kalau kita bicara tentang yang tadi, ini all Yamaha nih. All Yamaha atau all inline. Tapi ya dengan catatan Mir bisa nyodok di kualifikasi di depan untuk ya tadi di podium nih. Betul. Entah siapa yang tergeser nih, Bang, betul. Jadi Mirnya sendiri dalam tanda kutip. Waspadalah. Ngopi dulu, Pak. Oke. Kita Bang udah habis aja. Kopinya mantap punya sih. Nah, Bang. Kenapa harus seorang Viñales? Ya karena sebenarnya ini menjadi pembuktian buat seorang Viñales. Tahun depan dia resmi menjadi andalan Yamaha. Kemudian dia musim ini kan sebenarnya menunjukkan kekuatannya di saat kualifikasi. Namun berkali-kali gagal dan bahkan orang-orang mulai mempertanyakan, ini bener nggak sih nih? Sampai ada ya kalau mamanya ini rame di media sosial nih, salah Jarvis nih, katanya milihnya nggak benar. Ternyata akhirnya Viñales membuktikan, terlepas ya sempat kita bilang di pembahasan yang lalu itu dapat durian runtuh karena Bagnaia jatuh, ya paling tidak nih Viñales sudah membuktikan bisa meraih kemenangan dan juga memberikan kemenangan perdana buat Yamaha pabrikan. Setelah sebelumnya kan yang menang tuh Yamaha satelit terus, Quartararo 2 kali, Morbidelli sekali, dan sekarang akhirnya Viñales memecah telur kepercayaan tim Yamaha pabrikan, dia berhasil menang. Nah, modal ini pasti akan menjadi motivasi tambahan dan juga kita tahu Viñales pasti tidak ingin menghilangkan momentum kemenangan kemarin dan setidaknya dia coba untuk menyamai raihan dari seorang Quartararo yang berhasil menang back to back.
Nah kebetulan sekarang di kandang pembalap Spanyol dan Maverick Viñales merasa ini kandangnya, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi lebih kepada situ ya? Iya. Tentang alasan kenapa Viñales yang akan istilahnya berdiri lah. Berdiri betul di podium puncak. Betul. Oke. Nah, ini kan secara prediksi tadi Yamaha, betul. Ya. Bagaimana dengan Honda nih? Ya. Alex Marquez, kandang sendiri juga Bang. Betul. Ya kan? Betul. Dan dia juga punya catatan ya lumayan bagus lah ketika bermain di Catalunya. Betul. Terus bagaimana dengan Aprilia? Ya. Menurut Bang Joni, dua itu kayak gimana Bang? Aprilia mungkin masih akan kesulitan ya, karena dia cukup bagus di saat one lap, artinya di time attack, dan itu dibuktikan. Dan masih agak sulit di race pace, karena kadang-kadang mereka pun harus start di belakang, giliran di start di depan, ternyata performanya ngedrop. Dan ini memang masih di PR buat Aprilia, apakah ya masih mencari data lah. Nah sementara untuk Honda lagi-lagi absennya Marc Marquez ini yang menjadi problem, dan kita tahu kalau Crutchlow pun masih kesulitan, dan bahkan kemarin kan dengan kabar habis PCR test malah jatuh. Kaki kirinya salah lewat tangga kalau kata orang Jawa Barat dijalike. Apat loh. Iya, kakinya keseleo gitu. Iya. Keseleo ya, meskipun kan masih akan dicoba apakah dia akan tampil atau tidak. Nah, sementara Bradl sendiri kan baru kemarin istirahat. Artinya performanya belum terlalu maksimal. Jadi masih ya kita akan lihat ya apakah seorang Alex Marquez atau Takaki Nakagami mampu memanfaatkan momentum di Catalunya ini. Nah, mungkin kalau saya lebih ke Nakagami sih, ya Nakagami yang bisa mungkin lagi nih Bang ya. Iya, andalan Honda di yang Catalunya. Menjadi penyelamat muka Honda. Betul. Bukan Alex Marquez ya. Bukan Alex Marquez. Siap. Nah, berarti tadi Bang ya, lagi-lagi nih seorang Takaki Nakagami yang menjadi penyelamat muka Honda. Betul. Untuk di MotoGP Catalunya 2020. Sebenarnya menjadi kejutan banget nih Bang ya. Betul. Kita tinggal tunggu nih. Betul. Siapa yang akan menjadi juara di MotoGP Catalunya. Oke guys. Nah, ingat nih, satu tadi Viñales, kedua Quartararo. Iya. Terus yang ketiga baru Rossi. Dan ini bukan kuda hitam tapi kuda liar lah. Kuda liar ya. Betul. Kuda liar itu Joan Mir yang bisa ngacak-ngacak posisi tiga besar itu. Oke guys. Oke. Sampai ketemu kita di review ya Bang. Di review MotoGP Catalunya 2020. Nah, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Janiono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys.